Shalom, puji nama Tuhan. Selamat sore, selamat kita berjumpa kembali di dalam Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita siapkan hati dan kita berdoa. Segala keagungan kemuliaan hanya bagi Tuhan, Raja di atas segala raja yang kami sembah, yang kami tinggikan. Hanya kepada Engkau Tuhan kami beribadah, dan hanya kepadamu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, supaya hidup kami dipimpin dalam terang firman Tuhan. Kami senantiasa kuat menghadapi apapun Tuhan, karena Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu dengan hati penuh ucapan syukur kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nama Tuhan. Saya berikan tema firman Tuhan pada saat sore hari ini. Bagaimana menjaga hati untuk tetap percaya, yaitu percaya akan kuasa Tuhan. Hari-hari ini semua orang merasa was-was kalau salah satu keluarga sakit, sudah tidak tenang, takut, gek. Beberapa hari kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala tentang ketakutan. Kalau saya ambil kesimpulan, kata ketakutan itu sama dengan tawar hati. Kita melihat apa itu tawar hati. Dalam Alkitab kita baca Amsal Sulaiman pasal 24. Amsal Sulaiman 24 ayat 10 demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya ulang. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saya selingi dengan kesaksian tentang pribadi saya. Saya ini kelemahan saya yaitu gampang karena kecil hati. Jadi kaget itu langsung gak karu-karuan ya. Benar, Alkitab katakan jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Saya langsung lemes, tetapi saya berusaha untuk menguatkan hati dan kembali kepada firman Tuhan. Kita akan baca dari Raja Hizkia. Kita tarik dari Amsal Sulaiman 24 ayat 10 yang ketakutan artinya sama dengan tawar hati. Nah, kalau orang sudah ketakutan, tawar hati, pasti tidak ada kekuatan ya. Langsung lemes, kecillah kekuatanmu. Kita baca 2 Raja pasal 19. Kita belajar firman Tuhan. 2 Raja 19 ayat 1 sampai dengan ayat 3 demikian. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah
ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Hizkia sebagai raja, kebanyakan seorang pemimpin itu harus kuat, harus mempunyai kekuatan yang lebih. Tetapi sebagai manusia biasa, begitu mendengar berita, mendengar kabar kalau Raja Asyur dengan pasukan yang besar akan menyerang Yerusalem, akan memporak-porandakan penduduk Yerusalem, kerajaan Yehuda. Secara manusia takut, walaupun dia pemimpin, walaupun dia raja. Apa yang dilakukan Raja Hizkia, kita tadi sudah membaca begitu. Yang mendengar kabar yang menakutkan. Kembali Amsal Soleman 24 ayat 10 tadi. Kalau tawar hati, maka kecil kekuatanmu, bahkan hilang, langsung loyo. Tetapi Raja Hizkia, sekalipun dia takut, saya akan ulang ayat 3. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkan. Takut. Tetapi dia datang berdoa kepada Tuhan. Kalau kita baca pasal 18, kita baca pasal 18 ayat 3 sampai ayat 5. Demikian ini yang dimaksud Raja Hizkia, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ayat 6, ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Luar biasa ya, Alkitab mencatat imannya, kesungguhannya di dalam mengiring Tuhan. Dikatakan tidak ada yang sama seperti Hizkia.
baik sebelum ataupun sesudah. Hanya Hizkia yang mempunyai iman yang sungguh-sungguh, dikatakan hatinya itu berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang, tidak menyimpang. Di sini pasal yang ke-19, imannya, kepercayaannya diuji. Masihkah dia berpaut kepada Tuhan? Masihkah dia percaya bahwa kuasa pertolongan Tuhan itu nyata buat pribadi dan bangsa dan rakyatnya? Diuji. Hizkia sadar tanpa Tuhan tidak mungkin. Tanpa Tuhan tidak mungkin mengalami kemenangan, keselamatan. Hizkia datang kepada Tuhan. Kita baca 1 Raja-Raja 19 lagi, ayat 14 sampai 15. Ayat 14 sampai 15. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi," dan seterusnya. Dia berdoa dengan segenap hati. Dia berdoa dengan penuh keyakinan, tidak goyah sedikit pun. Tidak goyah sedikit pun. Hatinya benar-benar meyakini bahwa kuasa pertolongan itu Tuhan nyata, pasti dan pasti. Itu yang diimani ya. Terus kita ingat juga pada saat kesesakan Daud, dia menguatkan hati. Kita baca 1 Samuel 30. 1 Samuel pasal yang ke-30. Kita baca ayat 4 sampai ayat 6. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yesriel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, saya ulang, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud, ya kalau Raja Hizkia tadi mau diserang, belum, ya, baru mau. Raja Hizkia takut, terus berdoa kepada Tuhan. Dan dia sudah mengalami, ya, kemahnya dibakar dan keluarganya, baik istri, baik anak, pengikutnya, rakyatnya, semua dibawa oleh orang Amalek, ya, bangsa Amalek. Jadi dikatakan
dikatakan tadi, mereka menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Sampai tidak kuat lagi menangis. Jadi begitu pedihnya melihat kenyataan. Melihat kenyataan tidak ada yang tersisa. Semua keluarga, anak, istri, orang tua, saudara dibawa bangsa Amalek untuk dijadikan tawanan. Nah, yang menjadi kekuatan kita di dalam pengalaman Daud, ayat 6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Apa kebetulan? Ya. Apa kebetulan? Segala sesuatu, segala peristiwa tidak ada yang kebetulan. Semua diizinkan Tuhan untuk menguji sejauh mana penyerahannya, sejauh mana iman percayanya, sejauh mana kesetiaannya kepada Tuhan. Ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, ini berdoa ya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia ini Allah. Dan Allah berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Dia tadi dikatakan mengumpulkan semua kekuatannya, hatinya untuk percaya kepada Tuhan, walaupun seakan-akan tidak ada harapan. Ya. Karena apa? Matanya melihat kemahnya sudah hancur, sudah jadi angus, jadi abu. Keluarganya tidak ada lagi, satu pun. Tetapi doa itu memang luar biasa ya. Sangat luar biasa, apalagi kalau kita dekat kepada Tuhan. Hati kita selalu kepada Tuhan, berpaut kepada Tuhan. Dalam keadaan terjepit, langsung kontak kepada Tuhan, langsung berseru memanggil nama Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan? Apakah aku bisa menyusul? Bisakah aku merebut kembali keluargaku? Ada jawaban. Kalau kita berdoa, baru batin satu kata, dua kata, langsung Tuhan dengar. Itu pengalaman saya. Pengalaman yang luar biasa. Baru batin Tuhan memberikan, Tuhan menjawab. Kalau saya batin gak sesuai dengan hatinya Bapak, langsung Tuhan juga menegur. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu doa, yaitu berdoa, memuji-muji nama Tuhan. Pengalaman Raja Saul, saya menunjukkan, menampilkan
para pemimpin, Raja Hizkia, Raja Daud, Raja Saul, dalam menghadapi kesesatan, dalam menghadapi pencobaan, bagaimana mereka? Apa yang mereka lakukan ketika mereka takut? Kita baca Raja Saul ya, yang takut. 1 Samuel 28, 1 Samuel pasal yang ke-28 ayat 4 sampai ayat 7. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan, baik perantaraan para nabi. Kita melihat, membaca ayat 5. Antara Raja Hizkia, Raja Daud, dan Raja Saul ketika menghadapi cobaan atau keadaan yang menakutkan, sama-sama mereka takut. Bahkan dikatakan Saul sampai gemetar, saking takutnya sampai gemetar. Dia berdoa, tetapi dikatakan Tuhan tidak menjawab doanya. Kenapa? Pasal sebelumnya Saul ini mempunyai pribadi yang tidak dengar-dengar. Berulang-ulang Tuhan berfirman, dengar, tapi tidak dilakukan. Sampai Tuhan juga merasa sedih. Karena apa? Dan Nabi Samuel pun sedih. Karena Raja Saul ini tidak dengar-dengar. Contohnya, selanjutnya, ketika dia tahu doanya tidak dijawab oleh Tuhan, tidak didengar oleh Tuhan, langsung ambil langkah yang lain. Ya. Ambil langkah yang lain. Kita baca ayat seterusnya. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Para pegawainya pun tunduk, mau melakukan perintah raja, bukannya menasihati, tapi mendukung, karena mereka juga takut. Orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kalau firman Allah itu ada di dalam hatinya, sekalipun takut, ya, dia tetap bertahan. Dia tetap mencari hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan, sampai doanya didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tetapi Saul memang hatinya tidak sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan, beda dengan Hizkia dan Daud. Ini
yang menjadi perbedaan. Kenapa Saul tidak didengar Tuhan? Tuhan melihat hati. Dipuji pasti. Kalau anak-anak Tuhan menyimpan firman Allah dengan baik, dengan sungguh-sungguh di dalam hati, firman itu memberikan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk berharap. Kekuatan apa? Tetap berdoa, berseru, memanggil nama Tuhan. Tidak langsung, Tuhan tidak dengar doaku, mencari pertolongan kepada orang lain, bahkan pertolongan kepada dukun. Tokoh-tokoh iman di dalam firman Allah. Saya ulang. Tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab hidupnya tidak pernah lepas dari doa. Tadi kita sudah lihat Hizkia, Daud, Bapak Abraham, Ishak, Yakub selalu berdoa. Tokoh-tokoh iman hidupnya tidak pernah lepas dengan doa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun detik-detik menjelang penangkapan, masuk dalam proses penyaliban, Tuhan Yesus juga takut. Sebagai manusia, kita baca Ibrani pasal 5. Haleluya. Terima kasih. Ibrani pasal yang kelima, ayat 7. Demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia didengarkan. Ini Tuhan Yesus Kristus ya. Dan kita baca Lukas pasal yang ke-22. Lukas 22 ayat 44. Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tuhan Yesus ini di taman Getsemani ya, menjelang detik-detik penangkapan, kemudian proses penyaliban. Cara manusia dalam kitab Ibrani dikatakan cara manusia takut, tapi ada tapinya. Di Lukas ini juga ia sangat ketakutan, dan makin bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ini Tuhan Yesus berdoa. Doa itu kunci kemenangan. Doa itu mengundang kuasa Allah, mujizat Allah terjadi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, masalah apa, beban, persoalan yang membuat Bapak Ibu Saudara sakit saat ini, Bapak Ibu mungkin takut karena sakit, sudah suntik, sudah berobat sampai 2 kali, belum juga ada perubahan mulai. Ya.
ada kabar di sana sini, sampai Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, percaya, jangan engkau takut, karena Allah senantiasa melindungi kita. Saat kita berseru memanggil namanya, saat itu juga Tuhan menghampiri engkau. Tuhan datang untuk menolong. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Serahkan apa yang menjadi pergumulan doamu. Kalau Raja Hizkia berdoa dengan segenap hati, Raja Daud juga berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Kita berdoa, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan-Mu, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang menjadi sumber kekuatan kami untuk berharap kepada Engkau. Mujizat-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah sumber daya cipta Allah. Kami yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman-Nya. Kami yang mengalami kelemahan, yang susah, yang Tuhan bimbang, Tuhan memberikan kekuatan. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, biarlah kita akan pulang ke rumah masing-masing dengan membawa berkat damai sejahtera, sukacita yang dari Allah, yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan